Oke, sekarang kita sudah masuk ke modul yang kelima. Modul yang kelima ini akan membahas tentang identity, governance, privacy, and compliance features. Jadi ada empat ya, ada identity, ada governance, dan terakhir adalah privacy and compliance. Yang akan dibahas itu ada 3 topik. Yang pertama tentang service yang terkait tentang identity service. Lalu yang kedua adalah service-service yang terkait dengan governance, tata kelola resource di Azure, dan yang terakhir itu terkait privacy and compliance. Identity, governance, privacy, and compliance itu bobotnya ada 15-20%. Jadi kalau misalkan ada 40-60 soal, berarti sekitar ada 1/5-nya dari itu, atau 8 soal kira-kira, yang akan membahas tentang modul ini. Ada 3 topik di sini yang dipecah. Pertama itu identity service, yang kedua Azure governance, yang ketiga privacy and compliance. Identity service ini adalah service yang berhubungan dengan authentication, authorization, dan tentang bagaimana kita mengakses service-service di Azure. Kalau governance itu berhubungan dengan tata kelola, bagaimana service itu sesuai dengan tata kelola yang diterapkan oleh perusahaan, bagaimana pengelompokan setiap resource, bagaimana nanti dari sisi pengaturan yang berhubungan dengan budget, dan lain-lain. Lalu kalau privacy and compliance itu bercerita tentang privacy. Privacy itu kan data yang sifatnya confidential, suatu hal yang bisa dibilang rahasia. Itu bagaimana dikelolanya. Terus compliance apa saja yang berhubungan dengan privacy dan apa yang harus dipatuhi terkait privacy tersebut. Kita pertama akan masuk ke terkait perbedaan antara authentication dengan authorization. Ini kita masuk tentang identity service ya. Yang pertama kali dibahas di identity service adalah ini. Apa itu authentication dan apa itu authorization? Authentication itu adalah identifikasi seseorang bahwa orang itu benar-benar orang yang benar, yang sesuai. Misalkan nama saya Heri Fauzan. Untuk membuktikan saya adalah Heri Fauzan, itu apa? Butuh apa? Seperti itu. Bisa dari KTP, bisa dari misalkan ada kartu akses, atau bisa juga dari sebuah password atau biometrik, dan lain-lain. Ada banyak cara untuk itu, untuk menentukan hal tersebut. Lalu authorization itu adalah hak akses. Sesuatu atau seseorang itu boleh mengakses apa saja, itu masuknya authorization. Biasanya diimplementasi dalam bentuk role-based access control. Role-based access control itu misalkan kita punya role. Ini udah sering dibahas di bab 4 tentang security juga. Kalau seorang memiliki role sebagai reader, maka dia hanya bisa membaca sebuah resource. Dia tidak bisa mengubah resource tersebut, dia tidak bisa mengedit resource tersebut, dia tidak bisa mendelete resource tersebut, dia juga tidak bisa menambahkan user lain untuk bisa mengakses resource tersebut. Karena itu authorization itu memang fokusnya lebih ke akses, apa saja yang bisa diakses dan seberapa level aksesnya itu juga diatur di authorization. Jadi dari sini sudah jelas perbedaan antara authentication dengan authorization. Karena setelah ini akan dibahas tentang Azure Active Directory.